MPBI, Bujono Center, kemudian CARI, kemudian ada TDMRC, lalu UNOCHA, kemudian siagabencana.com, Orari dan Predik ini bersama-sama dalam lingkup Gerakan Literasi Bencana dan BNPB. Kita punya platform bersama, jadi kita bisa belajar bersama-sama di sini. Nah, teman-teman, kali ini kita akan diskusi mengenai gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) di masa darurat. Nah, apa itu GEDSI? Apa itu masa darurat? Nanti mungkin akan diceritakan dan bagaimana nanti itu kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting dipahami bersama-sama. Nah, kita sudah ada di sini narasumber kita yang terhormat, Mbak Cucu Saidah. Nah, beliau ini sudah malang melintang lebih dari 20 tahun untuk berkarya, mengadvokasi dalam isu-isu terkait disabilitas. Nah, beliau juga menjadi inisiator dari Bilik. Ini Bilik ini adalah Bandung Independent Living Center. Nah, jadi beliau sudah lama sekali bergerak di isu disabilitas. Kebetulan juga kami juga sering juga berinteraksi. Nah, nanti silahkan nanti Mbak Cucu akan akan sharing pengalaman beliau, akan dibantu dengan slide. Nah, teman-teman silahkan jika ada hal yang ditanggapi, ada yang ditanyakan atau mungkin akan berkomentar, silahkan. Nah, saya akan coba tanya dulu, apakah ada teman pemantau di sini? Nggak ada ya? Oke, nah nggak apa. Saya akan minta tim dari MPBI sebenarnya untuk membuka. Tapi tidak apa-apa, kita buka aja bersama-sama acara kita sore hari ini ya. Baik, jadi nanti Mbak Cucu akan sharing pengalaman beliau dibantu dengan slide, mungkin sekitar kurang lebih 30 menit kali Mbak ya. Kurang lebih 30 menit, dan saya ingatkan kalau sudah 30 menit nanti mungkin bisa tanya jawab. Nah, teman-teman juga jangan ragu-ragu jika ada yang ditanyakan, silahkan langsung bertanya. Nah, bagi teman-teman yang butuh juru bahasa isyarat, silahkan. Ada Mbak Mada dan Mbak Dea di sana yang bantu kita, nanti silahkan bisa dipin videonya. Nah, baik. Jika tidak ada hal yang lain, untuk menyingkat waktu juga, kami persilahkan Mbak Cucu untuk menyampaikan pengalaman materinya. Nanti akan ditanggapi oleh Mbak Dinar dan juga Mbak Saki. Oh, mungkin sebelum Mbak Cucu mulai, Mbak Dinar ini juga sudah lama aktif ya. Beliau juga sudah lama aktif di isu-isu terkait disabilitas. Jadi beliau sekarang aktif di YEO. Jadi ya sering juga melakukan berbagai macam aktivitas advokasi, capacity building, bahkan beliau juga terjun langsung ketika ada situasi darurat dalam bencana seperti itu. Jadi memang di sini banyak sekali para pendekar yang berjuang di isu-isu disabilitas. Ada juga nanti Mbak Indah Putri, dia juga sudah lama juga di isu disabilitas, untuk bisa bantu untuk memberi komentarnya. Baik, jika demikian, Mbak Zaki, selamat malam Mbak Zaki. Nah, sudah lengkap kita penanggapnya. Oke, nanti juga ada Mbak Saki. Nah, beliau ini juga pengalaman juga panjang lebar. Jadi sudah aktif di isu-isu sosial ya. Jadi beliau sudah aktif dari dulu ya, mulai dari LBHKI, kemudian juga di ICW dan sebagainya. Nah, beliau juga sangat intens melakukan advokasi terkait isu-isu publik, khususnya juga disabilitas. Nah, silakan Mbak Cucu, mungkin 30 menit dulu, nanti kalau kurang ya tambahin mungkin 10 menit. Nanti ada Mbak Dina dan Mbak Saki yang kemudian menanggapi dari Mbak Cucu. Teman-teman juga jangan ragu-ragu, ketik komentarnya, pertanyaannya, atau nanti juga ada waktu untuk raise hand untuk menanyakan jika ada ya komentar, mungkin juga sharing pengalaman, silakan. Oke, Mbak Cucu, waktu untuk Anda sepenuhnya, silakan. Baik, terima kasih Mas Doni. Lama sekali baru berjumpa lagi ini. Iya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. atau belum malam lah ya. Semangat sore masih Iya, yang untuk di Indonesia semuanya. Timur udah malam, Mbak. Oh iya ya udah malam ya. Tapi Ini satu semangatnya Indonesia semangat loh, sore Mbak. aja. Iya, senang sekali hari ini bisa menemani atau bersama-sama. Saya juga nanti akan belajar dari Bapak Ibu kawan-kawan semua yang ada hadir di sini. Ada nama-nama yang familiar, Mbak Zaki, ketemu lagi. Mbak Dinar juga, apa kabar? Ya, teman-teman, saya di sini sebetulnya mungkin sharing sedikit saja karena waktu juga mungkin dan pengetahuan saya juga belum banyak ya. Artinya kita sama-sama saling bisa mengisi, tapi dalam kesempatan ini saya barangkali ingin berbagi bahwa apa sih atau bagaimana sih JETSI di masa tanggap darurat ini. Izin saya share apa namanya slide aja, slide yang sangat sederhana. Sudah Silakan. munculkah? Sebentar. Sudah muncul belum ya? Eh, belum di saya. Sebentar, belum di-share ya? Belum. Bentar. Iya. Oke. Oke. Sudah munculkah? Ya, sudah, Mbak, silakan. Sip. Ya. Nah, saya sebetulnya ingin mengingatkan kembali aja atas yang selama ini mungkin kita juga sudah sangat paham ya apa itu JETSI yang lebih kepada terminologi atau kemudian juga ada yang mengatakan bahwa ini sebuah pendekatan atau upaya ya di mana bagaimana memastikan semua orang itu mendapatkan haknya ya dari latar belakang apapun ya termasuk Eh, perempuan, ya, penyandang Mbak Cucu, disabilitas, kemudian ya apakah bisa di slideshow, Mbak Cucu, biar agak besar gitu? Bagaimana ini di posisinya slideshow kayaknya tampilannya ini masih? udah deh. Heeh. Kalau Atau, di layar saya sudah sih ya Mas, oh, ini atau mau soalnya dari Mas Doni aja? yang Sudah keluar kah? masih ini. Yang keluar masih layar Oh, ini soalnya. sebentar. Ini sudah. Biasanya suka agak telat. Di saya sudah tampil ini ya. Oke, di sini masih belum Sudah, slideshow. Belum sih belum ya? atau belum, Mbak? Belum Oke, ya? Kenapa ya? Sebentar. Di saya sudah tampilannya. Ini sudah. masih nggak apa. Oke, mungkin Hmm, teman-teman bisa ini ya apa agak kecil nggak apa-apa. bantu Tapi aja nanti mungkin bisa ya. lihat di itu ya, bisa di-download juga materinya ya, di link nanti Atau silakan. bantu dari Bis- moderator operator bisa nggak? bis- Oke, coba bisa Saya bisa stop Mbak. share di sini ya. Oke, Mohon bisa maaf bisa ya. coba bisa coba. Oke, saya akan coba Mhm. share. Maaf ya. Oke, start. Nah, teman-teman, saya akan coba share dulu. Semoga. Oke. Keluar. Mesti biasa. Kadang-kadang di luar dugaan. Mm, mm, mm. Oke, coba layar 2. Saya keluar juga ya, Pak, yang tartar. Ini kok ada. Ya, mungkin nggak apa dulu, Mbak. Jalan dulu aja nih, Mbak. Soalnya kok saya juga ada kesulitan nih. Bisa ya? Atau Coba. Apakah sama, ah teman-teman? mulai. Sama ya? Sama. Ya masih itu, tapi belum slideshow, Mas. Plus satu juga ya. Coba Mhm. saya. Oh, oke. Oh ya udah deh, nggak apa deh. Udah baca aja deh. Ini nanti malah terlalu banyak gangguan ini. Ya, silakan Mbak, nggak apa Mbak. Oh gitu. Nanti silakan Oh nanti bisa lihat di itu aja. Di apa di iya. download materinya. Silakan Mbak, lanjut aja Mbak. Kayak tadi Mbak. Oke, lanjut aja ya tanpa layar nggak apa-apa kan ya, gitu ya? Atau mau Oke, sambil layar juga? share aja Mbak. Paling nggak ada yang bisa melihat juga. Oh ya oke. Em, Tampilan seperti tadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mbak. Ini kok saya juga tadi udah coba share keluarnya kok juga kurang.
Biasanya karena sinyal juga biasanya. Mungkin bisa di-share lagi aja, Mbak Cucu. Ini dengan Oke, Daris ya, diperbesar. sudah muncul? Layarnya diperbesar. Bentar, Sudah sudah muncul, muncul? Bu. Iya. Sudah? Yang di Sudah pojok muncul. segitiga kanan ada kayak tanda panah atas sebelah pengeditan, Mbak Cucu. Ya, sudah ada sih. Sudah sih, di sini saya sudah full. Oh iya, nggak apa Daris, nggak apa-apa udah. Oke, Di baik. sini sudah full malah ya. Oke. Oke, Mbak Cucu, mohon maaf, udah nggak apa-apa, kita jalan dulu aja. Silakan Mbak Cucu. Langsung aja. Iya, tadi Oke kan deh kalau gitu. mengingatkan kita semua, silakan lanjutkan Mbak. Iya, oke baik. Saya ulang lagi aja ya, terkait dengan apa namanya yang kita sepakati bersama bahwa GEDSI atau yang dikenal dengan Gender Equality, Disability and Social Inclusion itu dikatakan sebagai satu terminologi atau pendekatan juga atau upaya bagaimana memastikan bahwa semua orang ini mendapat benefit atau mendapatkan haknya yang sama ya, terlepas dari dia latar belakangnya apa, kemudian termasuk juga kelompok-kelompok yang paling berisiko di sini, termasuk perempuan, kemudian penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Nah, dalam hal ini kalau yang saya ikuti gitu ya perjalanan terminologi dulu kita mengenalnya dengan GESI gitu dan tidak ada D di tengah-tengah, di mana niatan baik untuk kesetaraan gender dan inklusi sosial, tetapi pada kenyataannya disabilitas atau perspektif disabilitas itu masih banyak terlupakan, baik itu di program pembangunan maupun di program-program atau aksi kemanusiaan atau respon kemanusiaan gitu. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini strategi-strategi pembangunan atau strategi humanitarian itu kemudian bergeser menjadi GEDSI di tengah-tengah yang harapannya ini menjadi lebih lengkap lagi bagaimana menghilangkan hambatan-hambatan yang memang dialami oleh tidak hanya penyandang disabilitas, juga hambatan yang dialami oleh baik itu perempuan maupun kelompok gender lainnya dan kelompok termarginalkan lainnya. Nah, di layar kedua ini saya lebih mudah-mudahan sudah tampil, sudah berubah layarnya, bahwa semangatnya itu memang tadi yang seperti yang saya sampaikan bahwa semangatnya adalah kesetaraan gender. Bagaimana Ya, ini biar Daris yang share sekarang Mbak. ganti ya yang Daris sharing. aja. Oke. Daris biar bisa kelihatan lebih besar. Oke, siap. Nah, sip. Oke, Ya, nanti tinggal kita ke Mbak slide. Cucu bilang aja ya. Ya, baik. Kita di slide berikutnya aja, Mas. Jadi, ya tadi yang seperti yang saya sampaikan bahwa pada kenyataan, sebelum pada kenyataannya ya, artinya semangat bagaimana semangat dan upaya bagaimana memastikan bahwa setiap orang tanpa terkecuali itu mendapatkan haknya, baik itu dalam hak perlindungan, hak keamanan, termasuk di dalam kondisi bencana gitu. Meski pada kenyataannya gap atau ketimpangan ini masih sangat banyak terjadi. Saya kira nanti mungkin Mbak Dinar yang banyak langsung berhubungan di lapangan juga mungkin akan berbagi bagaimana sebetulnya di lapangan itu kejadiannya. Dan terkait dengan kalau kita kaitkan dengan masa darurat bencana, maka kenapa saya di sini menekankan bahwa perempuan dengan disabilitas dan anak dengan disabilitas itu menjadi pada kenyataannya memang masih sangat jauh terlupakan. Dan sebetulnya ketika kita bicara di sini soal penyandang disabilitas misalnya menjadi salah satu kelompok yang paling berisiko di dalam GEDSI secara keseluruhan ini adalah terkait dengan kerentanan yang dialami. Kerentanan yang dialami ini mulai dari bahkan
apa namanya, sebelum bencana atau tidak ya, dalam kondisi sebelum bencana. Kita belum bicara di masa darurat bencana. Nah, kenapa? Karena pada saat sebelum bencana pun gitu ya, termasuk bagaimana ketersediaan peringatan dini itu aksesibel atau tidak gitu, dan lebih banyaknya memang belum aksesibel. Belum lagi edukasi tentang kesiapsiagaan bencana mungkin masih baru di tahapan awal-awal, kemudian masih sangat scratch sekali ya, masih sangat beberapa titik, beberapa poin gitu, hanya saja belum bisa menyeluruh, belum bisa, artinya bagaimana lembaga-lembaga kemanusiaan dan pemerintah dan juga stakeholder lainnya menjadikan GETSI ini menjadi isu center di dalam tanggap darurat bencana ini. Nah, selain itu yang saya sampaikan di sini ketika berbicara disabilitas juga itu bukan hanya pada existing, artinya bukan hanya penyandang disabilitas yang memang dia sudah jadi disabilitas sebelum terjadi bencana, tetapi tentu saja bencana ini membawa potensi dan teman-teman yang saya kira yang banyak terjun di lapangan sudah sangat paham betul ketika bencana itu terjadi maka menyebabkan bertambahnya angka atau bertambahnya jumlah penyandang disabilitas yang baru. Dan ini tentu saja membawa banyak implikasi, ya, banyak dampak, tidak hanya pada fisiknya saja, tapi juga dampak terutama yang paling utama adalah dampak psikososial. Ketika menjadi korban bencana, kemudian menjadi disabilitas, lalu setelahnya juga itu menjadi hal yang perjalanan yang sangat panjang bagi individu yang mengalaminya. Di slide berikutnya, jadi itu sepintas saja tentang bahwa bagaimana kenapa penyandang disabilitas ini menjadi kelompok yang paling berisiko gitu ketika di dalam kondisi darurat bencana, karena tadi itu belum lagi kondisi kenyataan di lapangan ketika misalnya proses evakuasi, kemudian juga pada saat bagaimana ketersediaan fasilitas di pengungsian ini, terutama juga soal misalnya toilet, kamar mandi, itu yang kemudian menjadikan lebih rentan lagi. Nah, kalau dari pengalaman selama ini berinteraksi dengan kawan-kawan gitu ya, kawan-kawan terutama yang para aktivis yang secara langsung di lapangan, baik itu melakukan respon maupun melakukan edukasi dan advokasi gitu, bersama-sama kita berdiskusi bahwa salah satu yang menjadi penghambat gitu, kenapa kemudian GETSI ini belum benar-benar terinternalisasi adalah salah satunya adalah kurangnya dukungan secara teknis, ahli teknis ya. Dalam hal ini barangkali kalau yang ahli di bidang kebencanaan mungkin sudah banyak, tetapi dan juga untuk ahli disabilitas saat ini di Indonesia sudah mulai banyak ya, tetapi lagi-lagi keterlibatan orang yang mengalami langsung ini yang belum banyak kita sadari. Jadi ketika kita bercerita atau bukan bercerita ya, ketika kita ingin memastikan GETSI itu sendiri, seringkali yang terlupa adalah melibatkan orang-orang yang memang mengalami secara langsung gitu. Jadi bukan berarti misalnya, oh kalau bicara soal tanggap darurat mengundang cucu cukup
nggak cukup gitu. Karena cucu bukan orang yang mengalami apa namanya dampak bencana secara langsung, tetapi dalam hal ini penting sekali bagaimana pelibatan orang yang mengalami secara langsung apa namanya dari sisi tidak bukan hanya menampilkan kesedihannya, tapi bagaimana kita bisa empowering orang tersebut gitu, atau individu tersebut. Dan keterlibatan ini menjadi bagian dari atau apa hal penting di dalam memastikan partisipasi gitu ya, dan bagaimana kemudian di apa partisipasi ini artinya tidak hanya dia dilibatkan diajak begitu saja, tetapi bagaimana kita memastikan juga apa menghilangkan hambatan-hambatan yang memang dialaminya gitu. Oke, berikutnya Mas, di slide berikutnya, Mada JBI, stop saya kalau saya terlalu cepat ya. Nah, saya ingin mengingatkan kembali saja bagaimana prinsip pendekatan GEDSI yang apa namanya secara sistem gitu ya, dan saya kira teman-teman di sini juga sudah sangat paham sekali bagaimana bahwa prinsipnya yang utama adalah inklusi itu sebagai tujuan utama dalam proses. Jadi artinya beda sekali dengan yang namanya integrasi, beda sekali yang namanya eksklusi, tapi inklusi itu bagaimana setiap orang bisa berpartisipasi dan dihilangkan hambatannya. Dia berpartisipasi, dia kemudian berkontribusi gitu ya, dan juga memberikan jadi tidak hanya menjadi beneficiary saja gitu ya. Nah, hambatan-hambatan yang dihilangkan itulah yang perlu ditekankan dan perlu kita pahami, difahami bukan hanya oh ya saya paham, tapi interaksi langsung itu penting sekali untuk bisa lebih tahu lagi apa sih apa namanya hambatan-hambatan itu dan bagaimana cara menghilangkan hambatan-hambatan tersebut. Yang kedua, tak kalah penting adalah analisis kekuasaan gitu ya, atau apa namanya power analysis ini penting sekali bagaimana terutama bagi teman-teman yang aktivis gender itu sangat paham sekali di bagaimana kita penting sekali menganalisis apa namanya ketimpangan antara laki-laki perempuan, ketimpangan antara kelompok marginal dan bukan gitu ya, kelompok disabilitas dan non disabilitas, analisis itu penting sekali. Jadi dalam hal ini analisis power itu jangan sampai bagaimana kemudian terjadi misalnya ketimpangan antara yang satu lebih power, yang satu tidak ada kekuasaan, apalagi kalau misalnya dia sebagai korban, kemudian hanya dianggap sebagai penerima manfaat, maka seringkali terasumsikan bahwa oh saya di dalam posisi yang sangat lemah sekali. Yang ketiga, prinsipnya adalah keterwakilan dan partisipasi yang bermakna. Tentunya lagi-lagi bagaimana kita menghilangkan hambatan, bagaimana kita memahami kebutuhan, gitu ya, dan bagaimana partisipasi yang bermakna ini diharapkan bagaimana kita membuka kesempatan, yaitu mengajak bersama-sama, tidak hanya di konsultasi awal aja atau hanya diundang saja, tapi dilibatkan, diikutkan di dalam lingkaran apapun yang dalam hal ini misalnya terkait dengan kebencanaan, tergantung teman-teman, misalnya kalau teman-teman bergerak di kesiapsiagaan, berarti bagaimana di dalam cycle kesiapsiagaan itu bahwa kelompok yang dikatakan tadi atau JEDSI ini menjadi apa ya, menjadi jantungnya dalam memastikan ini. Berikutnya adalah do no harm. Do no harm ini juga seringkali saya mungkin ingin mengaitkan terkait dengan apa ya, kalau untuk do no harm itu contoh kalau untuk disabilitas ya, seringkali kita terjebak dengan persepsi membandingkan karena misalnya katakanlah saya misalnya bukan saya, katakanlah ada seorang penyintas gitu, penyintas yang kemudian
karena dia kehilangan anggota keluarganya, dia kehilangan mata pencahariannya gitu. Lalu kemudian dia mengalami disabilitas mental. Lalu kita dengan berasumsi misalnya ya sudah masukkan saja di panti tanpa ada asesmen, tanpa ada diajak ngobrol dan lain sebagainya, dan itu menjadi bagian dari bahwa kita telah melakukan harm gitu. Kita merasa benar, oh ke panti aja kan ada yang ngurusin gitu. Tapi sebetulnya itu adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip hak. Nah, kalau kita bicara soal do no harm, sebaiknya mungkin kita juga melihat lagi kepada isi dari Konvensi Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas. Bagaimana dari sisi penggunaan bahasa, bagaimana dari sisi interaksi, bagaimana dari sisi memahami bahwa bahasa dia sebagai individu itu penting sekali. Bagaimana menghormati bahwa dia sebagai individu yang memiliki otoritas sendiri gitu, itu penting sekali gitu. Dan ini terutama sangat berkaitan erat dalam konteks kebencanaan, apalagi dalam konteks tanggap darurat bencana. Yang berikutnya adalah interseksionalitas. Interseksionalitas ini sangat penting, tidak hanya soal disabilitas dan perempuan misalnya, tetapi juga dengan kelompok-kelompok atau dengan isu-isu lainnya. Interseksionalitas ini bisa terjadi, artinya hubungannya antara misalnya disabilitas dari sisi kelompok usia kemudian juga gender tertentu gitu. Jadi bagaimana kemudian prinsip interseksionalitas ini kita tidak lupakan. Dan ini kalau di CBM kita pembelajaran prakteknya langsung itu di proyek CVA ya, yang mungkin nanti ke depan di Ngopi PB bisa punya kesempatan untuk mengundang Mas Denny ya, yang banyak dalam keseharian mempraktekkan bagaimana CVA, di mana itu potret dari interseksionalitas di Palu misalnya sebagai kelanjutan dari respon bencana di sana. Nah, berikutnya yang tak kalah penting adalah pendekatan dan internalisasi dalam lembaga. Untuk hal ini, barangkali saya mengingatkan lagi agak keras di sini dalam artian ketika kita bicara soal GEDSI, GEDSI, disabilitas, inklusi disabilitas gitu. Tetapi kita tidak hanya di kulitnya saja. Harapan kami adalah bagaimana sebuah lembaga yang dalam hal ini lembaga kemanusiaan gitu, yang aktif di lembaga kemanusiaan, bukan hanya dari sisi program saja, bukan hanya program melibatkan penyandang disabilitas misalnya di dalamnya, tetapi internalisasi di sini bagaimana kemudian misalnya ada kebijakan-kebijakan di dalam lembaga, katakanlah misalnya di dalam sebuah lembaga X misalnya. Kalau saya menyampaikan misalnya nih, nanti Mbak Dinar bisa ini ya menanggapi juga. Misalnya di YU, bagaimana kebijakan di YU ini gitu ya, bahwa GEDSI ini atau misalnya lebih spesifik inklusi disabilitas ini terinternalisasi di dalam lembaga. Contoh, saya ambil contoh CBM ya, di lembaga di CBM sendiri, bagaimana kita menginternalisasi itu tidak hanya dari sisi kebijakannya saja, tetapi bagaimana kita di dalam keseharian, praktek, kemudian juga bagaimana kita mulai memberanikan diri, meng-hire juga atau merekrut penyandang disabilitas sebagai bagian dari tim yang strategis misalnya. Jadi bukan hanya yang penting adalah staf yang disabilitas untuk ngurusin proyek tanggap darurat misalnya. Tidak hanya seperti itu, tapi bagaimana di sebuah lembaga itu punya kebijakan, misalnya kalau kebijakan, kalau misalnya bergerak di respon kebencanaan, berarti di respon ini minimal misalnya, apakah ada field koordinator yang memang dia disabilitas, misalnya seperti itu. Atau misalnya bagaimana dalam keseharian itu menjadi sebuah budaya yang budaya atau kebiasaan di sebuah lembaga, kita misalnya sebulan sekali
ajak belajar berinteraksi langsung dengan teman-teman disabilitas misalnya dan kelompok marginal lainnya, sehingga itu pelan-pelan praktek inklusi itu terjadi di dalam lembaga. Karena kalau saya meyakini seperti CBM nggak akan punya confident kalau nggak ada praktek dalam diri sendiri. Tetapi karena ada praktek dalam diri sendiri, maka kemudian si lembaga ini menjadi confident, yuk ngajak yang lain-lainnya gitu. Tapi di satu sisi, Mbak Cucu bisa 5 menit lagi, Mbak Cucu. 1 menit lagi, oke. 5 menit, 5 menit, 5 menit. 5 menit, oke, baiklah. Ya. Yang berikutnya adalah aksesibilitas. Ini tentunya dari sisi aksesibilitas ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga terutama tentang bagaimana sikap juga penting sekali gitu ya. Kemudian juga bagaimana informasi itu penting sekali untuk memastikan tadi menghilangkan hambatan itu sendiri. Oke, di slide berikutnya, Mas. Di slide berikutnya. Ya, saya tidak akan membawakan undang-undang, peraturan, dan lain sebagainya. Kita semua tahu ya, kita semua paham betul bahwa di Indonesia kita sudah sangat lengkap, mulai dari undang-undang, peraturan gitu ya, bagaimana bahwa semua punya hak gitu ya, mendapatkan memiliki hak untuk selamat, untuk aman, kemudian dievakuasi dengan benar gitu, kemudian juga mendapatkan akses dan dukungan psikososial gitu ya, di mana prioritasnya itu kepada bayi misalnya atau anak-anak, kemudian perempuan hamil, perempuan menyusui, penyandang disabilitas dan lansia. Tapi PR-nya adalah bagaimana kita mendorong bersama-sama implementasi dari perundang-undangan atau hukum dan peraturan ini gitu. Berikutnya saya kira yang terakhir ya, di slide terakhir, Mas. Satu hal lagi, balik lagi, sebetulnya saya mengulang-ulang di sini ya. Jadi keterwakilan dan keterlibatan ini yang bermakna ini lagi-lagi bukan hanya sebagai penerima manfaat, karena kalau dalam masa tanggap darurat ini seringkali yang terjadi adalah kelompok, misalnya kelompok penyandang disabilitas dan kelompok marginal lain itu seringkali lebih dianggap sebagai penerima manfaat dibanding dengan bagaimana melibatkan mereka, misalnya kerjasama dengan organisasi disabilitas, bagaimana ikut sama-sama mendata misalnya, ikut sama-sama melakukan distribusi bantuan, entah itu bantuan makanan ataupun bantuan non makanan gitu, atau bahkan mungkin terutama dalam psikososial ya, dalam dukungan psikososial itu penting sekali. Bagaimana misalnya ada organisasi-organisasi disabilitas yang katakanlah misalnya di Klaten itu mereka ada organisasi disabilitas yang dulu mereka itu penyintas gempa Jogja tahun 2006 gitu, dan mereka kemudian bangkit mengadvokasi banyak. Mereka bisa dijadikan atau diikut sertakan untuk berkontribusi gitu sama-sama ketika bersama Bapak Ibu atau teman-teman di sini bagaimana menyiapkan ketika terjadi tanggap darurat ini yang lebih sensitif GEDSI. Barangkali itu saja dari saya, Mas Doni. Silakan bagi yang ingin menanggapi atau bertanya, silakan waktunya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Cucu atas paparannya padat singkat ya. Terima kasih. Jadi ada banyak sekali yang disampaikan berdasarkan pengalaman. Tadi ada 7 prinsip kalau nggak salah ya, sampaikan Mbak Cucu. Nah, silakan teman-teman nanti yang juga ingin berkomentar, kami persilakan ya. Bisa angkat tangan, raise hand, atau bisa juga teman-teman nulis di kolom chat, silakan ya, akan ada waktunya. Nah, saya coba dulu ke Mbak Dinar, mungkin Mbak Dinar bisa monitor, cek sound dulu. Nah, oke. Nah, tadi sudah sampaikan oleh Mbak Cucu terkait situasi, kondisi GEDSI, kemudian bagaimana landscape-nya ya saat ini. Nah, mungkin dari Mbak Dinar kemudian bisa menanggapi uraian dari Mbak Cucu tadi, atau mungkin juga menambah sedikit perspektif dari apa yang disampaikan tadi. Silakan kemudian nanti dilanjutkan oleh Mbak Saki. Silakan Mbak Dinar. Ya, terima kasih Om Peci. Semoga suara saya terdengar dengan jelas ya. Ya, lumayan. Yuk, sip. Silakan. Ya, terima kasih sekali Teh Cucu. Ini Teh Cucu yang jadi dosen dalam
kegiatan sehari-hari terkait GEPSI ya Teh ya. Jadi kita sering diskusi juga terkait dengan GEPSI ini. Nah, jadi memang 7 hal prinsip pendekatan GEPSI sebagaimana yang dipaparkan oleh Teh Cucu ini sangat penting ya untuk digarisbawakan, terutama dalam kerja-kerja kemanusiaan atau humanitarian. Jadi nggak cuma waktu di masa darurat aja. Jadi menurut kami dari Yakum Emergency Unit ini akan sangat baik kalau misalnya pendekatan ini tuh dilakukan oleh seluruh pelaku kemanusiaan, baik itu organisasi, pemerintah, masyarakat, dan juga private sector maupun akademisi seperti itu. Namun yang kemudian kita bisa pikirkan bersama dan lakukan bersama itu adalah bagaimana kita bisa memastikan prinsip itu bisa berjalan. Sebenarnya kekuatannya itu ada di mana sih dan penggeraknya itu apa gitu. Nah, kalau berdasarkan paparan Teh Cucu tadi, salah satu tantangannya itu kan kayak misalnya kurangnya tenaga ahli gitu ya, yang kemudian memang dari teman-teman of at-risk sendiri. Sehingga penting sekali adanya peningkatan kesadaran dan pengetahuan terkait GEPSI ini tuh di masyarakat, termasuk juga untuk aktor-aktor kemanusiaan. Jadi yang kemudian bisa kita lakukan dan yang kita bisa dorong sebenarnya kita integrasikan dengan program-program yang sudah ada. Contohnya kayak peningkatan dalam edukasi formal gitu, baik itu dari tingkat TK, SD, yang formal ya sampai perkuliahan, tapi juga dengan informal karena sebenarnya tentang penanggulangan bencana yang dihubungkan dengan GEPSI ini, yang pendekatannya dengan GEPSI ini itu esensial dilakukan untuk masyarakat sedari dini. Jadi menurut kami pendidikan formal itu juga sebaiknya diintegrasikan dengan kebijakan pendidikan di Indonesia. Kita kenal juga dengan SPAB gitu ya. Nah, sehingga penguatan GEPSI ini bisa dimasukkan dalam SPAB atau juga dalam program Destana. Sebenarnya terkait dengan GEPSI ini bukan cuma di masa tanggap darurat aja. Jadi ini bukan cuma momentum di tanggap darurat, tapi kita kembalikan mundurkan kembali gitu ya. Jadi perlu juga kita melakukan penguatan di masa preparedness atau kesiapsiagaan di prabencana. Jadi selama ini juga mungkin kita refleksi gitu ya. Kita refleksi sama-sama terkait dengan penanggulangan bencana yang sudah kita lakukan, terutama di masa darurat. Di masa darurat banyak banget pengambil keputusan yang lebih sering memutuskan tuh laki-laki dewasa. Contohnya kayak di sebuah shelter. Di sebuah shelter biasanya jadi koordinator pengungsian itu kebanyakan laki-laki dewasa gitu. Nah, kemudian kita juga harus kembali berefleksi sebenarnya apakah hanya laki-laki dewasa yang bisa memiliki peran sebagai koordinator pengungsian. Tetapi pentingnya ada kesempatan untuk kelompok most at risk, khususnya untuk penanggulangan bencana. Karena kalau kita lihat-lihat kembali tadi, sebagaimana paparan Teh Cucu tadi ya, menyebutkan bahwa dipetakan ada 3 hambatannya. Ada hambatan lingkungan, hambatan sikap, lalu hambatan institusional, tadi terkait dengan kebijakan. Nah, peran kita sebagai masyarakat maupun organisasi, maupun pemerintah, private sector, akademisi, itu ada 5. Ada 5 peran yang bisa kita ambil. Yang pertama itu bagaimana kita menguatkan partisipasi bermakna dalam komunitas most at risk. Jadi bagaimana teman-teman most at risk, baik itu contohnya kayak teman-teman komunitas difabel, kemudian lansia, kemudian juga transpuan, itu bisa berpartisipasi baik itu dalam kesiapsiagaan bencana maupun waktu emergency response. Kemudian seperti juga tadi disampaikan bahwa bukan cuma tentang konsultatif gitu ya, tapi tetapi benar-benar bagaimana perempuan, teman-teman difabel itu punya posisi tawar dan terlibat dalam perencanaan, kemudian implementasinya sampai monitoringnya. Contohnya aja misalnya perempuan itu juga bisa jadi koordinator shelter, bahkan koordinator ini juga bisa memperkuat kebutuhan-kebutuhan dari perempuan sendiri. Kemudian kita sebagai organisasi itu juga bisa memastikan terkait dengan manajemen data pilah. Ketika terjadi masa darurat, yang paling sering jadi gap atau jadi tantangan itu adalah data pilah. Nanti datanya beda nih, data di sana kok beda lagi gitu ya. Nah, sehingga pada masa darurat
di masa kesiapsiagaan itu sangat-sangat penting untuk memperkuat terkait dengan bagaimana pendataan pilah ini. Karena kenapa? Pada masa darurat ini akan sangat efektif untuk kita bisa memberikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai kebutuhan masing-masing. Contohnya aja kayak feminine hygiene kit gitu ya. Nah, itu diberikan kepada perempuan. Kemudian juga bagaimana terkait dengan shelter ataupun KMTP. Bagaimana pemenuhan barak yang kemudian sesuai dengan kebutuhan perempuan, lansia, maupun disabilitas. Contohnya paling mudah itu toilet. Apakah kemudian ada toilet untuk perempuan, untuk laki-laki, kemudian toilet untuk general. Bisa digunakan oleh keluarga dengan misalnya dengan caregiver yang kemudian berbeda jenis kelamin. Kemudian juga apakah sudah ada ruang private yang digunakan untuk bisa menjaga privasi masing-masing keluarga. Kemudian juga apakah sudah ada ruang laktasi yang diberikan kepada seorang ibu dengan bayinya. Nah, kemudian peran kita yang ketiga itu terkait dengan pendanaan. Nah, bagaimana kita bisa memastikan terkait dengan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Tadi juga disampaikan dari 7 prinsip tadi terkait dengan aksesibilitas. Pentingnya pendanaan terkait dengan infrastruktur yang kemudian diberikan berdasarkan audit aksesibilitas yang dilakukan oleh teman-teman difabel sendiri. Karena yang tahu kebutuhannya ya teman-teman difabel sendiri. Gitu. Nah, sehingga rekomendasi-rekomendasi itu yang kemudian didanai dan diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu juga dalam pendanaan ini juga dipikirkan terkait perlindungan sosialnya. Bagaimana teman-teman difabel perempuan itu mendapatkan perlindungan sosial. Nah, hal yang keempat itu terkait dengan kapasitas. Jadi di preparedness itu penting sekali untuk pengelolaan pengetahuan dan transfer pengetahuan tentang penanggulangan bencana. Sehingga di masa emergency response seperti OPDIS, kemudian kelompok transpuan, kelompok lansia itu sangat bisa gitu melakukan emergency response atau melakukan tanggap darurat. Hanya saja yang perlu kemudian diingat dan dipastikan adalah dalam peningkatan kapasitas itu kita perlu benar-benar memastikan terkait dengan gender balance-nya. Apakah sudah seimbang nih laki-laki dan perempuannya. Terus juga apakah sudah ada nih keterwakilan dari masing-masing mas at risk. Apakah dari lansia udah ada lansia laki-laki, lansia perempuan. Kemudian keterwakilan dari difabel laki-laki, difabel perempuan. Kemudian dari anak-anak, apakah sudah ada? Seperti itu. Ya. Itu untuk peningkatan kapasitas. Lalu yang terakhir itu terkait dengan koordinasi. Nah, untuk koordinasi ini sangat penting. Kenapa? Koordinasi ini juga berhubungan dengan perlindungan maupun pemenuhan hak terkait dengan kelompok beresiko. Kemudian di dalam masa kesiapsiagaan itu kalau ini belum maksimal, di masa kedaruratan ini juga akan menjadi tantangan. Sehingga koordinasi ini tuh harus diperkuat dalam masa kesiapsiagaan yang kemudian diperkuat kembali di masa kedaruratan. Nah, salah satu contoh yang kemudian saya bisa katakan di sini itu contohnya seperti klaster perlindungan dan pengungsian. Klaster ini sangat efektif dan efisien untuk bisa berbagi dan saling belajar serta saling berkoordinasi terkait dengan penanggulangan bencana. Sehingga klaster PT ini sangat terbuka untuk kelompok most at risk itu bisa bersama-sama berbagi peran dalam klaster ini. Gitu. Nah, terakhir dari saya nih Mas dan teman-teman, jadi marilah kita sama-sama mewujudkan visi ini bisa menjadi nyata. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Dinar. Jadi beberapa hal tadi yang sampaikan, jadi jangan sampai hanya teori tapi betul-betul bagaimana prakteknya, kemudian jangan hanya partisipasinya sebagai dekorasi tapi betul-betul yang bermakna gitu ya. Itu kemudian mungkin banyak saya oleh Mbak Dinar tapi kemudian jangan dilihat sebagai beban, tapi memang itu harus dilakukan. Jadi segala hal tadi mungkin menantang tapi itu kita harus anggap sebagai yang normal, sebagai sesuatu yang harus dilakukan seperti itu, bukan lagi beban. Bagaimana melibatkan semuanya dan sebagainya. Baik, terima kasih Mbak Mada. Sekarang saya coba cek sound Mbak Zaki.
Gimana Mbak Zaki? Halo Mas Doni. Halo Mas Doni. Ya. Oke, silakan Mbak Terima kasih. Zaki. 5-7 menit tanggapannya, silakan. Karena cepat, saya pakai beberapa poin menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Cucu ya. Sengaja supaya bisa pindah-pindah, saya nggak pakai ini slideshow supaya lebih mudah. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Saya Wasingatu Zakia. Saya salah satu pembina di Pujono Center. Dan saya kira dalam beberapa proses saya banyak belajar dari dulu ketika gempa di Bantul, kemudian Merapi, dan terakhir menyusul di beberapa wilayah di Indonesia yang beruntun ya untuk soal kebencanaan. Nah, termasuk sempat icip-icip Aceh Padang gitu. Dan saya kira urusan Getsi ini akhirnya memang tidak menjadi terakhir munculnya Perka itu kemudian menjadi salah satu titik balik yang kemudian menjadikan Getsi ini mendapat perhatian khusus. Sebelumnya sama sekali ini hampir dalam setiap tanggap darurat itu tidak menjadi satu hal yang penting. Sampai suatu ketika pada saat kami setelah Aceh kami berkumpul di Jogja, kami harus berdiskusi soal bagaimana gender itu diterapkan sampai bikin gender checklist bersama Oxfam dulu dalam beberapa kesempatan. Nah, saya kira kalau dalam urusan kebencanaan penting untuk kita akan selalu mengembalikan ke siklus ini. Ini yang saya kira di mana kemudian soal penanganan darurat yang responsif Getsi ini akan dilakukan. Nah, saya kira nanti saya hanya akan mengulas 2 sebelumnya karena dan disitulah sebenarnya penanganan kedaruratan itu akan sangat tergantung dari penanganan sebelumnya. Artinya upaya-upaya meskipun ini semuanya tidak terpisah, tetapi hal penting kenapa 2 yang sebelumnya tadi Mbak Dinar juga menyampaikan itu, dimitigasi dan kesiapsiagaan ini mengambil peran yang penting untuk menentukan apakah penanganan darurat itu akan responsif atau tidak, kira-kira ke sana. Tanpa mengesampingkan yang pertama, pencegahan gitu-gitu. Nah, maka termasuk di perencanaan pembangunan secara umum itu memang harus ada. Hari ini misalnya saya mencoba berefleksi, kemarin berdiskusi dengan teman-teman Dinas Pemberdayaan Perempuan. Apakah gitu ada ketika Dinas Pemberdayaan Perempuan melakukan program-program pengarus utamaan gender sampai ke desa gitu, apakah kemudian mereka memperhatikan shelter-shelter yang ada. Jadi enggak pernah dalam programnya itu diadakan di shelter. Padahal ini penting untuk memberitahu bahwa ketika pada situasi yang enggak ada bencana itu orang-orang tahu shelter. Di siang hari itu shelter kamar mandinya di mana, sekarang kondisinya seperti apa, itu kan penting. Nah, hari ini sama sekali tidak dilakukan sehingga shelter mangkrak. Padahal kegiatan pada situasi normal itu penting untuk diadakan di shelter untuk mengetahui bahwa di barak-barak pengungsian itu mereka akan tahu di mana perempuan akan ke kamar mandi, bagaimana disabilitas akan ke sana sehingga mereka tidak terpisah. Shelter itu bukan menjadi sesuatu yang asing, tetapi menjadi satu kesatuan yang terpisahkan. Nah, itu yang tidak terjadi. Contoh-contoh seperti itu yang saya kira menjadikan shelter di banyak tempat itu mangkrak. Ini saya kira menjadi refleksi kita semua sebelum kita masuk kenapa ini penting. Maka ada 3 lapis kalau bicara soal gender dan inklusi. Kita akan bicara soal program atau kegiatan yang khusus diberikan kepada kelompok rentan. Jadi ini kepada bisa jadi perempuan, anak, disabilitas, lansia, laki-laki pada situasi tertentu itu juga rentan. Laki-laki, disabilitas dan lain-lain. Maka menimbang siapa sebenarnya kelompok yang rentan yang ada di sana itu yang penting.
Kemudian yang kedua, bicara soal GETSI, maka kita bicara mainstreaming, kita bicara sebagai arus utama. Di dalam seluruh program, maka perhatian untuk memperhatikan kebutuhan khusus kelompok rentan, itu menjadi salah satu cara agar seluruh program itu bisa responsif. Dan kemudian terakhir, affirmative action itu adalah langkah khusus yang memang diberikan agar ini langkah khusus sementara. Ada program dan kegiatan yang memang dilakukan afirmasi atau ada kelompok rentan yang memang khusus dimasukkan ke dalam terlibat di dalam kegiatan itu. Maka ini yang 3 hal ini yang memang kemudian harus dilakukan. Nah, sebagaimana saya tadi sampaikan bahwa saya akan perlihatkan bagaimana contoh pengaruh utamaan GETSI dalam 2 hal yang ada di sini, dimitigasi dan kesiapsiagaan. Tadi sebenarnya Mbak RYU sudah sempat menyampaikan beberapa poin. Tapi saya akan memperlihatkan untuk bagaimana sebenarnya GETSI itu memang harus masuk. Misalnya untuk di mitigasi struktural maupun mitigasi non struktural. Ini memang penting untuk dilakukan. Bagaimana mewujudkan peraturan peta rawan bencana yang responsif GETSI, pemetaan masalah yang memperhatikan semuanya. Ini dari awal memang harus dilakukan. Pedoman standar prosedur SOP-nya mesti memperhatikan kelompok-kelompok rentan yang ada di situ. Tadi disampaikan transpuan itu menjadi hal yang penting. Pada situasi COVID, maka kelompok yang memiliki risiko tinggi seperti mereka yang memiliki sesak nafas atau gula darah bukan darah tinggi gitu, itu menjadi kelompok yang penting untuk mendapat perhatian khusus karena dia menjadi kelompok yang berisiko. Nah, hal seperti itu yang penting untuk dilakukan. Korban kekerasan itu juga penting. Ada kasus yang ditemukan korban kekerasan dicampur dengan pelaku, belum ada upaya penanganan. Ya korbannya yang nggak bisa, dia dimasukkan di dalam satu shelter gitu. Dan hal-hal seperti ini yang penting. Besar dikit Mbak Saki, itu kecil banget tulisannya, bisa nggak? Oh iya, bisa. Iya. Nah, biar agak kelihatan. Hal-hal seperti ini yang penting untuk kita lakukan, termasuk pembuatan dan penempatan tanda peringatan bahaya. Orang harus tahu betul kebutuhan teman-teman disabilitas dengan segala keragamannya. Apakah kentongan, ataukah yang bisa dilihat, ataukah yang bisa diraba, hal-hal seperti itu menjadi bagian penting. Nah, kemudian soal tata ruang, pelatihan dasar kebencanaan yang semuanya memang harus direlokasi penduduk gitu. Kepada siapa itu akan aman dan bisa ada pelatihan sebelumnya, sehingga teman-teman GETSI, teman-teman yang perlu mendapat perhatian khusus kelompok rentan itu akan merasa nyaman di awal. Nah, kemudian yang kedua ini di fase kesiapsiagaan. Pos-pos siaga bencana ya memang harus dipahami. Pelatihan siaga, simulasi itu memang harus melibatkan semua. Dukungan logistik harus memang disiapkan merespon kebutuhan lansia, anak-anak gitu. Penyiapan sejak awal itu penting. Tadi sudah disampaikan, dapur umum itu tidak hanya urusan perempuan loh. Ketua koordinator klaster itu juga tidak harus laki-laki gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang penting, maka melibatkan semua pihak di dalam upaya kesiapsiagaan ini yang termasuk penyusunan rencana kontingensi itu yang menjadi penting. Sarana komunikasi yang responsif itu tidak bisa ditolak lagi. Maka teman-teman sekalian, saya akan menyampaikan ini. Apa sih sebenarnya dengan melihat itu semua, apa sih sebenarnya relasi gender dengan pengurangan risiko bencana? Kita harus melihat bahwa gender atau GETSI itu sebenarnya bisa meningkatkan risiko ketika gitu kan
pada saat ini sama sekali tidak diperhatikan. Ini mesti di ini. Nah, dia juga akan bisa mengurangi risiko ketika relasi gendernya nggak timpang. Gender dan inklusi itu menjadi perhatian khusus. Ini bisa mengurangi risiko. Nah, tetapi risiko itu bisa jadi justru ketika risiko tinggi itu juga meningkatkan kesenjangan. Risiko yang tinggi juga bisa mengurangi kesenjangan yang ada. Maka bicara soal gender dan atau JETSI dan pengurangan risiko bencana, maka di 4 hal ini harus kita perhatikan sama-sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Maka bicara ini, maka relasi gender memang harus dipetakan betul siapa kelompok rentannya. Nah, risiko masing-masing kelompok rentan juga harus dipetakan. Kalau tidak, maka dia akan makin tinggi. Semakin tinggi risiko juga akan makin meningkatkan kesenjangan. Nah, ini hal-hal yang penting untuk mendapat perhatian. Hal lain yang penting, ini menambah apa yang tadi sudah disampaikan oleh Teh Cucu, ada yang namanya ketahanan berlapis yang penting untuk dilakukan. Nah, masing-masing individu memiliki kekhasan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Maka lapisan ketahanan untuk meredam risiko itu dilakukan tidak hanya komunal, tetapi per individu ini harus dipetakan di keluarga, di kelompok, masyarakat, bahkan secara nasional itu akan berbeda-beda. Nah, hal-hal seperti ini yang akan mendorong pemetaan yang makin detail, sehingga tadi yang disampaikan Mbak Dinar soal data itu menjadi penting. Karena bicara data kita tidak bisa bicara keluarga. Kalau BPS kan bicaranya keluarga rata-rata ya, atau BKKBN bicaranya keluarga. Maka untuk makin responsif GETSI bicaranya adalah soal individu. Karena kebutuhan masing-masing yang berbeda. Nah, maka dari sana ada beberapa prinsip yang penting untuk diperhatikan. Harus yang pertama kita harus memahami perbedaan kebutuhan, kepentingan, kerentanan, kapasitas, dan strategi agar program itu bisa mencapai target yang ada. Imparsial dan proporsional serta adanya fairness antara perempuan, laki-laki, disabilitas, anak-anak, lansia gitu. Lalu berikutnya adalah memastikan intervensi humanitarian yang akan didorong ke masing-masing individu karena ini berbeda. Lalu adanya hak yang sama antara laki-laki, perempuan, disabilitas, anak, lansia itu menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar lagi. 4 prinsip inilah yang penting hadir dalam soal tata kelola pada saat tanggap darurat. Maka kita akan melihat 4 hal supaya semuanya equal. Harus ada akses yang setara. Tidak boleh ada salah satu yang tertinggal. Harus ada partisipasi yang sama, semuanya bisa berpartisipasi. Sehingga kebutuhan masing-masing akan bisa terpetakan. Semua bisa melakukan kontrol dan semua mendapatkan kemanfaatan. No one left behind, tidak ada satupun yang tertinggal atau ditinggal, maka semua pihak memang harus bisa mendapatkan layanan yang berbeda satu dengan yang lain. Terakhir, dari sanalah saya selalu mengajukan ini untuk menganalisis individu agar ketahanan yang berlapis itu bisa dilakukan. Apakah itu? Maka laki-laki, perempuan, ini bukan jenis kelamin ya. Laki-laki, perempuan, disabilitas maupun anak-anak maupun lansia, apa yang dilakukan, apa kegiatannya produktif yang dilakukan, peran reproduktif, ini soal pembagian peran, apa peran domestik, apa peran komunitas, apa peran secara politik kepemimpinan atau leadership yang dimiliki. Tidak semua laki-laki bisa menjadi pemimpin perempuan, tidak semua orang dewasa bisa menjadi pimpinan kelompok anak-anak, maka leadership masing-masing ini penting untuk di poin politik. Dari sanalah maka pembagian peran ini akan menjadi kunci dan
data ini dari pembagian peran ini maka akan diperoleh data yang spesifik sehingga kebutuhan pada situasi darurat bencana, penanganan darurat akan bisa dilakukan secara setara. Mbak Demikian Saki saya bisa kira 2-3 menit. sudah, terima Oh iya, kasih, sudah oke. selesai. Oke. Saya kembalikan ke Mas Doni. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Saki, terima kasih Mbak Dinar tanggapannya. Jadi baik pemateri dan dua penanggap sama sepertinya bagaimana kemudian menyampaikan pentingnya keterlibatan secara bermakna, tidak hanya sekedar dekorasi, kemudian memberikan peran yang betul-betul kemudian bisa berkontribusi secara nyata dalam konteks tadi ya, persiapan ketika terjadi bencana dan mungkin pasca bencana. Nah demikian. Nah, nanti akan ada yang menyarikan, ada Mbak Feby nanti yang akan menyarikan untuk kita semua. Terima kasih untuk pemateri dan penanggap. Mungkin saya buka ada 1 atau 2 tanggapan dulu sebelum kita ke Bang Haikal dari peserta. Silakan kalau ada yang ingin memberikan tanggapannya 1 atau 2 silakan. Saya buka kesempatannya, bisa juga di kolom chat jika ada tanggapan dari teman-teman peserta ini. Ini kita ada 150.000 peserta di sini nih, banyak sekali ini. Oke, ada Kak Maimun Pasca dari Aceh. Silakan Kak, saya langsung buka mic-nya. Silakan. Kak Maimun, apakah bisa dibuka mic-nya atau perlu dibantu? Silakan. Masih merah. Ya, silakan Kak, sudah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya, ini memang suatu isu yang sangat bagus untuk khususnya kami ini. Kami dalam minggu apakah GIPS ini bisa diterapkan? Karena kemarin kami minggu yang lalu kami banjir itu dalam seminggu 2 kali dan air sampai dengan ukuran dada sehingga partisipasi bermakna. Kemudian kami pasca juga bekerjasama dengan Siming Global untuk program di Aceh. Jadi untuk partisipasi bermakna pada saat terjadi banjir itu kadang-kadang tidak bisa dilaksanakan. Artinya karena kenapa? Disabilitas itu terjebak di dalam area banjir. Sedangkan organisasi yang ada itu juga terjebak di dalam area banjir. Sehingga kadang-kadang kita bukan tidak mau melibatkan disabilitas, tapi memang kondisinya pelaksanaan hari ketiga masih terjebak banjir. Jadi kita mengambil kesimpulan dengan asesmen yang dilakukan oleh kawan-kawan di lapangan bahwa memang kebutuhan pokok yang lebih diutamakan. Artinya perasaan itu kan kita generalkan bahwa ini kebutuhan pokok yang sebenarnya kalau kita lebih detail melaksanakan asesmen mungkin ada seperti tadi karena memang sifat gender ada kebutuhan pembalut bagi misalnya kebutuhan perempuan lainnya. Tapi karena memang kondisinya tidak memungkinkan partisipasi bermakna yang melibatkan disabilitas untuk proses mendiskusikan, karena juga mereka juga korban sekarang. Kita ajak untuk asesmen juga agak sulit karena area masih kondisi banjir. 3 hari banjir, datang lagi banjir yang kedua. Mungkin ini apakah GIPSI layak diterapkan di sini? Gitu? Ya, oke. Baik, menarik ini. Jadi poinnya adalah situasi disampaikan sebenarnya tidak memungkinkan. Nah, ini menarik tadi disampaikan oleh Mbak Cucu, oleh Mbak Dinar dan juga oleh Mbak Saki. Iya, gimana? Satu lagi, silakan. Disabilitas itu terjebak di lokasi yang berbeda, bukan satu tempat. Ya, oke, baik. Oke, ini menarik karena sebenarnya sudah disampaikan juga dari ketiga tadi Mbak Cucu, Mbak Dinar dan Mbak Saki sebenarnya data sangat penting ya. Pertama itu, jadi kita harus tahu datanya seperti apa dan kemudian bagaimana persiapan ini sebenarnya menjadi penting. Jadi kita tahu teman-teman yang most at risk, teman-teman yang
berisiko tinggi ini akan mempunyai risiko lebih tinggi ketika bencana. Nah, tadi mungkin saya minta respon cepat saja dari Mbak Cucu, Mbak Dinar, dan Mbak Saki ya, sebelum kita ke Mas Haikal, Bang Haikal. Mungkin Mbak Cucu dahulu, respon cepatnya bagaimana Mbak Cucu, silakan. Oke, ya terima kasih Pak Maimun. Betul sekali bahwa bagaimana partisipasi yang bermakna itu, contohnya nih penyandang disabilitas ya tadi di case di Aceh itu. Tetapi dalam kondisi banjir ya mereka juga menjadi korban. Nah, dalam hal ini kalau saya melihatnya bahwa semua orang itu kan harus selamat gitu ya. Jadi bukan berarti ketika kita menyepakati bahwa penyandang disabilitas ini harus terlibat di dalam semua cycle, di dalam lingkaran tadi yang sudah disampaikan itu oleh baik Mbak Dinar maupun Mbak Zaki, bukan berarti kemudian harus misalnya satu organisasi itu dia harus terlibat dari awal sampai selesai di semua tahapan misalnya. Nah, ketika terjadi mereka akhirnya menjadi korban kan nggak mungkin gitu. Jadi bagi kami sebetulnya mempercayai bagaimana partisipasi yang bermakna itu tentunya tadi keselamatan tentu lebih penting ya, keselamatan keamanan lebih penting, bukan berarti memaksakan harus ikut, apalagi misalnya mereka sendiri sudah menjadi korban, artinya sudah rumah atau kantornya tenggelam oleh banjir. Tidak, tentunya kita nggak bisa seperti itu, dan itu bukan berarti kita tidak melibatkan mereka gitu. Jadi bisa dalam tahapan yang lain, tahapan persiapannya, kesiapsiagaannya, tahapan nanti posnya mungkin misalnya setelah emergensinya seperti apa gitu. Jadi contoh saja dulu waktu gempa Palu gitu, saya kemudian diminta menjadi salah satu tim respon di Palu. Tapi saya oleh koordinator saat itu dari kantor DCBM, saya tidak pernah boleh untuk ke lapangan karena membahayakan saya. Maka kontribusi saya adalah pemikiran saya. Ketika mau misalnya link pendataan, saya berkontribusinya misalnya dalam hal, bikin toolsnya seperti apa, memastikan trainingnya bagi misalnya yang akan melakukan pendataan itu seperti apa. Jadi ada hal lain yang bisa dilakukan. Jadi partisipasi bermakna itu artinya bagaimana berkontribusi itu tidak kemudian apalagi mengesampingkan keselamatan dan keamanan, tidak. Jadi bagian mana yang kira-kira teman-teman bisa berkontribusi di situ, gitu. Kira-kira, ya. Oke, Mbak Dinar, tanggapan cepatnya silakan, Mbak. Ya, terima kasih Mas untuk sharingnya. Jadi kalau dari kami kembali lagi mengingatkan terkait dengan preparedness ya, bahwa ketika emergency response, apalagi kalau misalnya banjir, mungkin saja bahwa banjir ini sering sekali terjadi, misalnya setahun 2 kali, 3 kali begitu, atau seperti Semarang, banjirop seperti itu ya, sehingga yang bisa dilakukan di masa preparedness yang pertama itu terkait dengan pendataan. Jadi data pilah, kemudian juga ditemukan komunitas-komunitas yang kemudian mereka bisa terlibat dalam penanggulangan bencana. Kemudian kalau misalnya belum ada tetapi disabilitasnya itu memiliki keinginan untuk dia terlibat dalam penanggulangan bencana, biasanya kemudian dibentuk sebuah kelompok disabilitas desa. Nah, kemudian melalui itu bersama-sama menyepakati terkait dengan EWS yang sangat mungkin disepakati oleh komunitas itu sendiri. EWS-nya apa ya kira-kira untuk lansia yang bisa diakses, atau EWS-nya apa ya yang bisa diakses oleh teman-teman tuli atau teman-teman fisik atau teman-teman netra kayak gitu. Nah, setelah itu adanya kesepakatan dalam rencana kontingensi. Nah, ini nggak bisa untuk pemerintah aja, tapi juga dilibatkan dari berbagai perspektif tadi. Dari perempuan, kemudian remaja, kemudian tadi disabilitas, kemudian lansia, dengan berbagai gender balance-nya ya. Lalu juga yang terakhir, pemetaan kapasitas dari teman-teman masyarakat sendiri, serta penguatan kapasitasnya. Kenapa dipetakan? Artinya kita lihat siapa sih yang sebenarnya bisa melakukan evakuasi, siapa sih yang bisa di dapur umum. Nah, ini berdasarkan hambatannya maupun kepemilikan kapasitasnya, dan dilakukan penguatan kapasitas berdasarkan keinginan mereka sendiri. Begitu, Mas Doni. Oke, terima kasih Mbak Dinar. Nah, Mbak Saki, sekalian mungkin tadi Mbak Dinar sudah menyampaikan tentang EWS, sistem peringatan dini. Ada pertanyaan di kolom chat, kalau Mbak Saki udah lihat ya,
sekalian bisa dilihat Mbak bagaimana mungkin bagaimana sih EWS atau sistem peringatan dini yang mungkin bisa kemudian diakses oleh teman-teman dengan disabilitas. Mbak Faki. Ya, ini belajar dari yang pernah dilakukan di Palu itu mencoba satu ini kalau terkait dengan EWS mencoba satu peringatan dini yang memungkinkan. Nah, karena yang dihadapi ini adalah kalau misalnya bentuk alatnya nguing gitu kan teman-teman tuli tidak mendengar, maka menerjemahkan itu dalam bahasa Deaf Babisindo yang memungkinkan dilakukan oleh orang yang paling dekat atau komunitas atau kelompok yang terdekat itu yang penting. Nah, maka sampai tadi yang disampaikan Mbak Dinar tadi, kelompok yang berada di desa sebagai pemerintahan paling kecil memang harus paham bagaimana bahasa Bisindo. Kalau tidak, maka tidak akan bisa menyampaikan karena selama ini karena alat itu kaitannya dengan teknologi ya, dan kemudian itu dibahasakan seperti itu. Termasuk kalau bicara soal peringatan dini yang lain, kentongan itu yang biasa dipakai juga. Nah, kentongan teman-teman tuli tidak bisa. Tetapi ketika dia tahu bagaimana tangan itu kalau di orang Jawa itu namanya titir. Itu di ini kentongan yang terus-menerus di ini berarti ada tanda bahaya. Maka mencermati cara bagaimana kentongan dipukul itu jadi hal yang penting. Hal seperti itu yang terkomunikasikan dan sangat penting. Tapi kemudian ketika EWS yang seperti apa, maka Bisindo bagi teman-teman tuli itu akan sangat membantu. Nah, bicara EWS itu memang kita tidak bicara soal alat saja ya nantinya. Maka sumber daya manusia yang terkait dengan itu. Makasih Mas Edi, ada Mas Edi yang ada di situ. Nah, maka dari beberapa hal itu bagaimana juga terjadi ketika bencana konflik. Nah, ini ada juga pertanyaan. Bencana tidak hanya natural disaster, tapi ada konflik. Nah, ini peristiwa yang terjadi pada saat 98 itu sebenarnya membawa ini mengharuskan kita memberikan perlindungan khusus. Maka kemudian di Perka 13 tahun 2014 terkait dengan mainstreaming gender itu yang pertama harus ada pelibatan. Ada 3 kata kunci yang ada di sana. Harus ada pelibatan kelompok rentan dalam perumusan mulai dari perencanaan awal. Kalau teman-teman tidak terlibat dalam pikiran ya dalam kebiasaan-kebiasaan yang terjadi, maka itu akan sangat sulit. Nah, pada saat kejadian itu akan teman-teman akan berisiko tinggi. Yang kedua harus ada perwakilan memang. Itu mau nggak mau, suka nggak suka, pada akhirnya perwakilan kelompok atau keluarga atau pendamping itu menjadi salah satu prasyarat. Dan yang ketiga adalah prioritas yang diberikan. Prioritas ini terkait dengan kebutuhan nantinya. Kenapa prioritas itu jadi hal yang penting? Karena untuk isu kekerasan misalnya, korban kekerasan ini memang harus mendapatkan prioritas dan dia sekali lagi, tadi sudah saya sampaikan, nggak bisa dicampur dengan pelaku meskipun sudah ada pemulihan. Jadi kan sudah ada penanganan selesai, tahap pemulihan. Nggak bisa itu serta-merta kemudian dicampur karena ini sifatnya ada persoalan psikologis yang itu akan dialami dan pemulihannya lama. Maka pelibatan, perwakilan maupun prioritas terhadap kebutuhan itu di Perka 13 2014 itu menjadi hal yang penting. Ya. Nah, itu saya kira yang perlu direspon. Oke, makasih. Bang Anton Purnama, apakah mungkin bisa dituliskan saja Bang di kolom chat mungkin pertanyaan atau komentarnya, mohon maaf karena waktunya juga sangat terbatas, nanti supaya bisa kita respon bersama-sama, Bang Anton ya, Bang Purnama. Oke, baik, terima kasih Mbak Saki, terima kasih Mbak Cucu, Mbak Dinar atas responnya ya, atas pertanyaan tadi. Terima kasih sekali karena dibuka wawasan kita, artinya kemudian dipastikan bahwa jangan hanya fokusnya pada mereka yang kemudian disabilitas, tapi bagaimana lingkaran tadi yang terdekat tadi juga memahami
terkait apa namanya keselamatan yang harus kemudian bisa disampaikan ketika ada apa namanya peringatan dini, bagaimana kemudian bisa disampaikan, termasuk juga masyarakat di sekitarnya. Nah, baik teman-teman, ini menarik ternyata ya kalau kita ngomongin JETSI ini ya, kayaknya waktunya jangan cukup nih. Dan silahkan nanti teman-teman bisa tetap berkorespondensi dengan Mbak Saki, dengan Mbak Cucu, dengan Mbak Dinar, ada Mas Tulik di sana, ada Mbak Indah di sini ya, yang bisa kemudian teman-teman ajak untuk diskusi nantinya ya, para pendekar apa namanya JETSI kita di sini ada banyak sekali. Nah, terima kasih. Nah, sekarang saya akan menyorotkan lampunya ke Bang Haikal. Nah, Bang Haikal ini dari Tsunami and Disaster Mitigation Research Center, beliau dari Unsyah, Universitas Syah Kuala, beliau dosen di sana. Kayaknya sudah banyak banget sekolahnya, kayaknya udah sekolah dari kapan ya, mungkin nggak bosan sekolah dia ya, sudah makan bangku sekolahnya banyak sekali nih Bang Haikal nih. Beliau udah PhD dari National Central University di Taiwan ya Bang ya, dan sepertinya beliau sangat intens berkecimpung dalam dunia kelautan. Nah, kali ini Bang Haikal akan kita kasih panggung Ignite State untuk bicara tentang apa. Nah, nanti silahkan Bang Haikal yang menceritakan. Mohon maaf Bang Haikal, mungkin bisa 15 menit Bang Haikal jika memungkinkan. Ya. Oke, Bang, silakan waktunya untuk Anda, Bang. Mari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Bang. Selamat malam, Bapak semua. Sebelumnya saya salam hormat ya kepada pemateri Bu Cucu ya, dan penanggap Mbak Zakia dan Mbak Dinar. Tadi sangat menarik diskusinya. Oke, tanpa mengurangi waktu, saya share screen terlebih dahulu ya. Oke, ini sudah terlihat share screen-nya? Sudah ya? Oke, ya. Jadi baru-baru ini kita baru saja menyelesaikan kegiatan yang namanya Young Pro DRR Champion. Ya. Nah, kita bekerja sama dengan UNESCO ya, dengan kerjasama dari Japanese Fund Trust untuk melaksanakan kegiatan ini. Sebelumnya terima kasih banyak saya ucapkan pada penyelenggara Ngopi PB dan yang telah mendukung kegiatan ini, sudah menghadirkan saya untuk bisa sharing ya di United States terkait dengan yang Pro DRR Champion. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari yang Pro DRR ini? Ini akan kita bahas di outline. Jadi ada latar belakang, nanti sedikit, kemudian. Oke, Bang Haikal, suaranya banyak yang bilang agak lirih, Bang Haikal. Oke, saya. Iya, mohon maaf, harus dipegang berarti. Siap. Oke, nah kemudian kita akan lihat nanti ada mentor, juri, dan peserta ya pada penyelenggaraan ini. Setelah itu bagaimana penyelenggaraan yang sudah selesai kita laksanakan, ada hybrid training, dan setelah itu ada competition-nya, dan yang terakhir saya memperkenalkan sedikit champions yang sudah terpilih ya dari serangkaian training dan juga penilaian yang dilakukan oleh juri-juri yang sudah kita ajak dalam kegiatan ini. Oke, nah, latar belakangnya adalah bagaimana sih kita bisa mengkomunikasikan sains ya dalam pengurangan risiko bencana lebih baik, karena memang mengkomunikasikan sains merupakan bagian yang paling penting dari pengurangan risiko bencana. Dan ini juga terkait dengan SADAI framework ya dalam disaster risk reduction agenda 2030 pembangunan berkelanjutan. Ini sudah mengakui pentingnya science, engineering, teknologi, innovation ya untuk mengatasi tantangan utama pembangunan berkelanjutan dan menguraikan kebijakan berbasis bukti. Nah, SETI ini memberikan solusi teknis mengatasi dampak perubahan iklim, bencana alam, dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, dalam proyek fostering and enhancing synergies among science network in Asia and the Pacific region yang didukung oleh Japanese Fund Trust dan UNESCO, bertujuan untuk menciptakan model untuk meningkatkan efektivitas komunikasi sains dengan memperjuangkan profesional dan peneliti muda, terutama wanita. Nah, apresiasi dan pengakuan terhadap profesional dan peneliti muda yang mengesankan dalam pengurangan risiko bencana untuk dapat lebih mendorong inklusi generasi muda dalam menciptakan komunitas dan negara yang tangguh bencana.
Nah, pemuda yang profesional ini pun kita nilai sebagai penghubung ya, dan penghubung antara sains dan juga masyarakat yang lebih luas. Nah, untuk mentornya dalam kegiatan training kita menghadirkan peneliti, profesor ya, dan praktisi yang terkenal ya, world known scientist lah, dan juga praktisi ya. Nah, di sini ada yang tersebar dari TDMRC di Universitas Syah Kuala, kemudian dari Tohoku University, dari KO, kemudian ada Pak Mizan juga ya dari CARI ya, dan ada Mbak Rahma Hanifah dari BRIN ya, dan tentunya dari UNESCO ya, Pak Ardito. Nah, selain itu juga selain itu juga ada Mas Emiliano ya dari Argentina, Pasifio. Nah, ini kemudian ada Pak Ahmad juga dari Kompas ya. Nah, ini menjadi gabungan daripada mentor ya yang sangat menarik untuk menyusun materi-materi dalam kegiatan training yang baru saja kita selesaikan. Kemudian untuk jurinya juga terdiri dari mentor yang tadi, kemudian kita include ya tambahan itu Prof. Aiko Sakurai dan Miss Fitri dari UNESCO. Nah, ini kerjasama yang kita lakukan dalam kegiatan training dan juga competition yang pro DRA. Dari peserta yang kita terima ya, jadi untuk kegiatan yang sudah kami lakukan beberapa waktu yang lalu ya, kegiatannya kita mulai dari 24 Desember 2022 untuk penerimaan berkas segala macam ya, kemudian baru selesai kemarin kita terpilih 3 orang championnya. Nah, itu di tanggal 27 Januari 2023. Jadi kegiatannya sendiri memakan waktu 1 bulan lebih 3 hari. Nah, adapun profil pendaftar ya, jadi kita menerima lebih daripada 100 pendaftar di awal dengan komposisi yang cukup baik antara lelaki, wanita dan prianya. Lebih dominasi perempuan ya yang mendaftar itu 65%. Kemudian setelah itu kita menyeleksi. Bang Haikal ini ya, mungkin masih agak kurang jelas ternyata masih suaranya. agak kurang jelas ya, saya dekatin lagi ya. Ya. Oke. Nah, kemudian kita seleksi ya, kita seleksi dari pendaftar itu kita terima 66% masih lebih didominasi oleh perempuan juga untuk pelaksanaan kegiatan setelah kita pilih peserta untuk mengikuti training. Nah, sementara itu dari asal negaranya dominasi Indonesia tentu ya. Dari sekitar 91% itu Indonesia, 9% itu dari Jepang. Nah, setelah mereka mengikuti training, ya, kemudian peserta ini menyusun konsep note berdasarkan training yang sudah mereka dapatkan. Nah, jadi kita setelah training kita sediakan 2 hari ya untuk menyusun konsep note, kemudian mereka submit konsep note tersebut. Setelah itu kita seleksi konsep note, kita seleksi. Setelah itu kita munculkan 20 shortlist. Nah, dari situ kita lihat komposisi peserta dari kompetisinya ya, itu masih terdominasi juga oleh perempuan ya, dan asal negaranya juga masih didominasi oleh Indonesia. Nah, setelah itu ketika dalam pelaksanaan kegiatan training kita menyediakan 5 modul ya. Modul 1 itu disaster risk reduction overview in the context of tsunami in Indonesia and Japan. Nah, ini jadi mentornya adalah Prof. Syamsuddin dan Prof. Anawar Supasri. Kemudian modul 2 importance and effectiveness of disaster risk communication. Ini ada Ibu Rizana, Pak Praditya, Pak Aldi dan Mas Emiliano. Kemudian modul 3 lebih ke knowledge management yang ada Pak Aldi, Pak Khairul Munadi dan Ahmad Arif ya. Setelah itu modul keempat, Innovative Project for Science Communication. Nah, di modul keempat ini peserta sudah mulai diajak untuk coba merangkai konsep note-nya tadi dan mulai diasah di sana oleh Bu Rina, Bu Okta ya, biasa dipanggil ya, dan Prof. Nishi. Dan yang terakhir semacam brainstorming terkait dengan bagaimana efektif dari DRA Science Communication untuk museum dan other institution. Ini saya sebagai pematerinya Pak Muzailin dan juga Prof. Nishi.
modul paparan dan materi ya, modul dan materi paparan itu tersedia pada platform e-learning ya, dengan link ya, seperti tertulis di bawah ini ya. Nah, itu tersedia di sana. Namun sekarang kita masih close untuk peserta yang mendaftar saja ya. Ketika bahannya sudah lengkap semua, kita akan upload juga video pelaksanaan dan berbagai material yang penting lainnya, material pelengkapnya, dan itu nanti akan disediakan secara bebas. Semuanya bisa mendaftar membuat akun di e-learning tersebut, kemudian bisa mengakses materi-materi yang sudah disediakan, juga menonton proses training yang sudah dilaksanakan. Nah, setelah itu dari kita lihat penyelenggaraan training ya, jadi kita udah sebar flyer dari tanggal 20-an Desember itu ya. Kemudian juga flyer untuk training topiknya sudah menarik bagi peserta yang kita harapkan untuk bisa bergabung ya. Kita laksanakan secara hybrid. Ini foto ketika acara opening ceremony ya di auditorium dari MRC. Dan pada closingnya dihadiri oleh Pak Wakil Rektor 1, Prof. Agus Sakti, yang menyampaikan kata penutup ya, dan sekaligus penutup acara secara resmi dalam kegiatan tersebut. Ini kegiatan hybrid yang kita laksanakan pada saat training, jadi peserta onsite terlihat kita memegang flyer ya, banner, kemudian peserta yang ada di online ada di layar besar itu di belakang ya. Nah, cukup menarik karena walaupun kegiatan dilaksanakan secara hybrid ya, artinya ada peserta onsite dan ada peserta di Zoom, kita bisa buat grup discussion yang sangat aktif ya, pesertanya luar biasa. Dan memang kita set secara acak, jadi secara beberapa modul itu memang mengharapkan ada discussion, small discussions di antara peserta gitu. Dan peserta onsite itu akan bergabung dengan peserta di Zoom. Jadi luar biasa suasananya itu aktif, dan kami sangat surprise ya bagaimana yang profesional ini memang mereka langsung apa ya, ketika proses diskusi mereka langsung buka Google Docs, langsung tulis, sama-sama ngisi bahannya, dan itu pengalaman yang sangat luar biasa. Nah, setelah mereka menyelesaikan training, mereka menyusun konsep note tadi, kemudian submit konsep note-nya. Konsep note-nya dievaluasi, kita munculkan 20 shortlist for presentation and discussion with jury. Nah, di situ baru kemudian mereka presentasikan one by one, jadi peserta secara keseluruhan itu di main hall, kemudian kita buat breakout room, kita panggil satu-satu sesuai dengan urutannya, mereka presentasi. Nah, di sini terlihat di gambar Zoom ini yang ada di bawah, terlihat Pak Rahma sudah mengangkat tangan ya untuk mulai berdiskusi dengan peserta, dan ini kami dari juri yang ada di onsite juga melakukan hal yang sama ya. Nah, jadi alhamdulillah pelaksanaan kegiatannya walaupun dalam hybrid ya, ini aktif ya pelaksanaan. Nah, dan yang terakhir nih saya rasa slide terakhir, kita terpilih 3 champions ya. Nah, dalam Young Pro DRR Champions ini tidak ada 1, 2, 3, ketiga-tiganya itu adalah champions. Nah, karena konsep note yang dihasilkan oleh Young Profesional ini memang luar biasa. Jadi kami mendapatkan ide-ide mengkomunikasikan sains yang sangat menarik ya, yang kami menurut kami ini suatu loncatan besar bagi Young Profesional ini ya. Misalnya nih Jin Tanaka, ini yang pemenangnya ya, yang championsnya Jin Tanaka, dia memiliki konsep Genkyu Cafe. Nah, ini semacam pelaksanaan World Cafe. Jadi dia membuka semacam platform ya, bisa nanti narasumber dan juga peserta bisa datang secara simultan tanpa mengetahui, tanpa diundang segala macam ya, dengan berbagai topik ya, terus menerus disediakan ya. Nah, ini merupakan ide yang bagus. Kemudian ada Jessilyn Jie, tadi Jin Tanaka dari Kyushu University. Kemudian ada Jessilyn Jie dari IPB ya. Ini idenya itu tentang Hmong Mothers. Hmong sendiri kan semacam local knowledge ya, dalam pengurangan risiko bencana yang ada di Pulau Simelu. Nah, alhamdulillah berkat Hmong itu
Simelu ketika tsunami atau Indian Ocean tsunami di tahun 2004, mereka sedikit sekali korban jiwa dibandingkan dengan Provinsi Aceh, 200 lebih orang, ya 200.000 orang yang menjadi korban. Tapi di Simelu sendiri itu sangat minimum. Nah, akibat dari local knowledge tadi tentang smog. Nah, kemudian ini jadi suatu informasi yang sangat penting bagi Jesselyn ya untuk bisa menyusun konseptornya yang berisi tentang Smog Mother, The School for Stronger Mother. Nah, itu. Tadi menarik juga terkait dengan narasumber yang tadi disampaikan ya bagaimana gender ya, disabilitas ini dalam di masa darurat. Nah, Jesselyn Jie di sini menawarkan Smog Mother itu sebagai sarana untuk pembelajaran ya bagi ibu-ibu rumah tangga ya untuk bisa lebih aware ya terhadap kondisi kebencanaan. Nah, kemudian ada Fathia Lutfiananda dari Resilience Development Initiative. Nah, ini dengan konsep notnya itu tangguh mobile application. Jadi Fathia mengetahui betul bahwa cerita dari smog ini pasti juga ada cerita-cerita yang lain yang sangat banyak pengetahuan lokalnya belum terdokumentasikan dengan baik di berbagai wilayah Indonesia. Nah, jadi Fathia sendiri berkeinginan untuk merekord ya, membuat semacam database, kemudian bisa disediakan dalam platform yang ramah terhadap anak sebagai bedtime story. Nah, bedtime story jadi terkait dengan berbagai cerita tadi local knowledge ya yang dituangkan ke dalam bentuk komik atau dalam bentuk bahan bacaan yang sederhana yang bisa diceritakan ke anak-anak terkait masalah pengurangan risiko bencana tadi atau kejadian bencana di masa lalu, kemudian diceritakan dalam bahasa-bahasa yang ringan dengan berbagai ilustrasi yang menarik. Nah, ini disampaikan oleh Fathia. Jadi ketiga mereka ini terpilih ya dengan penilaian yang cukup alot ya dari juri yang tadi sudah disampaikan ya, kita mendapatkan 3 champions ini. Nah, diharapkan memang champions ini menjadi penyemangat ya bagi generasi muda ya, di antara mereka juga memiliki peluang ya untuk terlibat dalam berbagai kegiatan training ya yang akan dilaksanakan di beberapa waktu di masa yang akan datang. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan di malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Haikal. Nah, ini yang kita tunggu adalah semoga e-learning-nya segera bisa kita akses ya Bang ya. Iya, kalau bisa bahasa Indonesia Bang, jadi biar bisa kita ini semua. Tadi pertanyaan menarik dari Mbak Cucu, apakah ada kontestan yang lamar dari teman-teman disabilitas Bang Haikal? Kemarin kita belum mendapatkan pelamar dari disabilitas, benar. Oke. Tapi seperti disampaikan tadi, nanti modulnya kita sediakan dalam 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Bahasa Inggris kita sudah ada di sana. Nah, kemudian di video pelaksanaan kegiatan trainingnya nanti kita tambahkan sebagai juru bahasa isyaratnya ada juga nanti di sana. Nah, tapi ini kita lagi editing proses video. Oke, terima kasih Bang Haikal. Nah, artinya kita harapkan nanti ketika e-learning-nya jadi dan juga ada media-medianya bisa diakses oleh kita semua ya. Nah, baik, oke, terima kasih Bang Haikal. Nah, teman-teman ini para pembicara, para penanggap, Ignited juga sudah sudah kita nikmati semuanya. Nah, saya akan kasih waktu sekarang ke Mbak Jen VB sebagai reporter kita. Nah, Mbak VB, ini sebelumnya saya mohon maaf, kita janjinya selesai 8:30, tapi ini sudah lewat 7 menit. Semoga tetap semangat ya, karena ini semua sangat sangat menarik buat kita semua. Nah, silakan Mbak VB untuk menyampaikan reportasenya. Silakan Mbak VB. Terima kasih Pak Doni, terima kasih banyak. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih juga untuk
para narasumber, penanggap, dan juga Pak Haikal yang menyampaikan message pada malam hari ini. Kebetulan saya juga salah satu peserta yang Pro DRA Champion, jadi sangat senang sekali pada malam hari juga bisa berbagi pengalaman dan juga hasil-hasil training dan juga kesempatan untuk mengikuti lomba yang sudah diikuti selama seminggu kemarin. Dari saya mungkin rangkumannya cepat saja. Dalam penyampaian GETSI, terutama di masa darurat, kita menegaskan sekali lagi ya bahwa pentingnya kesetaraan gender dari latar belakang, terutama untuk pencapaian inklusi sosial, di mana GETSI ini harus menjadi sebagai isu sentral dan juga harus mengusahakan partisipasi setara, terutama untuk orang yang mengalami langsung. Di mana ketika kita melihat dari prinsip pendekatan GETSI sendiri, kita bisa melihat ada 7 pendekatan, dan juga harus difokuskan juga pada misalnya penekanan pada peningkatan tenaga ahli, kemudian peningkatan pada bahasa atau karakteristik individu, kemudian peningkatan perlindungan sosial, penguatan koordinasi, dan juga aksesibilitas melalui sikap, informasi, pendanaan, dan transfer ilmu. Kedua penanggap sendiri juga menegaskan bahwa pengenalan situasi darurat di kondisi normal bagi komunitas GETSI itu sangat penting, dan juga relasi gender, kesenjangan, dan risiko bencana tidak terpisahkan. Selain itu, pendekatan GETSI juga harus dilakukan untuk semua aktor kebencanaan, dan juga diperlukan edukasi dan integrasi ke pendidikan formal dan informal secara dini, yaitu juga perlunya meningkatkan kesempatan pengambilan keputusan oleh komunitas GETSI agar dapat mengatasi tantangan kebencanaan secara nyata, dan juga mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu sekalian bahwa pentingnya untuk memperhatikan 3 lapis GETSI, di mana perlunya ada informasi yang spesifik atau khusus bagi komunitas GETSI, kemudian perlunya program-program yang menekankan pada mainstreaming atau pengarus utamaan, dan juga langkah-langkah khusus sementara terutama untuk masa darurat dan masa persiapan sebelum kejadian bencana, di mana hal ini akan berhubungan terhadap akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat kepada program-program kebencanaan tersebut. Dari next stage, kita belajar bersama-sama bahwa training sudah dilakukan selama seminggu kemarin, kurang lebih menekankan pada pentingnya komunikasi bencana untuk mengatasi tantangan bencana itu sendiri, yang juga mendorong partisipasi dari profesional dan peneliti muda di kebencanaan. Kemudian kompetisi dan training ini sudah didominasi oleh perempuan dan mengedepankan diskusi dan kolaborasi, dengan catatan bahwa perlu mengedepankan lebih lanjut pada khususnya untuk komunitas disabilitas. Dan juga dari ketiga pemenang untuk training ini sendiri juga sudah menawarkan konsep note yang berkaitan dengan keterlibatan komunitas GETSI, terutama ibu dan anak-anak untuk pengurangan risiko bencana, khususnya yang belum terkoordinasi dengan baik. Dan juga sebagai penutup, kesimpulannya sebagai ajakan, mari bersama-sama kita mempererat relasi gender, kesenjangan, dan risiko bencana dengan mengedepankan partisipasi bermakna, terutama untuk meningkatkan keterlibatan dalam tahap yang sesuai dengan kapasitas, kekuatan, dan keinginan individu. Sebagai penutup, kami sendiri dari CARI juga sudah melakukan proses pembagian khususnya untuk aksesibilitas melalui data pilah, dan juga transfer ilmu ke komunitas GETSI yang berbasis pengetahuan dan penelitian. Jika Bapak Ibu tertarik untuk mempelajari lebih lanjut, Bapak Ibu juga bisa melihat di caribencana.id, kami memiliki penelitian berkaitan dengan Indeks Indonesia Disaster Knowledge Update yang menekankan pada publikasi penelitian tentang inklusi disabilitas pada penanggulangan bencana di Indonesia. Kalau Bapak Ibu lihat dalam IDKU yang biasanya kami sebut, itu juga sudah disebutkan program dan penelitian terkait dengan tanggap darurat bencana, dan juga bisa mensarikan sekiranya rekomendasi apa atau program maupun kegiatan apa yang bisa dilakukan lebih lanjut berdasarkan penelitian terdahulu. Kurang lebihnya demikian raporter pada malam ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Doni sebagai moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Feby. Sangat ringkas sekali dan mencakup semuanya. Terima kasih. Nah, Bapak sekalian, sebelum kita akhiri, mohon izin mari kita foto bersama ya untuk dokumentasi pada malam hari ini. Saya akan dibantu oleh Mas Daris yang akan mengambil foto kita bersama. Nah, silakan saya mohon izin kalau berkenan mohon dibuka kameranya supaya kita bisa lihat Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti akan diberikan aba-aba oleh Mas Daris untuk mengambil foto.
Oke, yang mau pakai baju dulu, mau merapikan dulu, sisiran silakan ya. Oke, Bang Mamun, siapa Mamun? Oke, Bang Daris, silakan kasih aba-aba Mas Daris untuk kita semua. Ya. Terima kasih banyak Mas Doni. Silakan Bapak Ibu bisa dinyalakan terlebih dahulu kameranya dan dimohon untuk tidak menuliskan sesuatu di dalam kolom chat karena nanti pop-up message-nya akan muncul. Di layar saya ada 5 slide. Layar ya, 5 slide ya. Oke, Mas Daris. Kita ke halaman pertama terlebih dahulu, mungkin bisa langsung disenyum aja. Oke, ditahan ya. Bisa ditahan sampai habis. Oke, sebentar. 1, 2, 3 untuk page yang pertama sudah. Ya, untuk page yang kedua 1, 2, 3. Page ketiga 1, 2, 3. Keempat 1, 2, 3. Dan yang terakhir 1, 2, 3. Ya, Oke, terima kasih Mas Daris. Sudah, Bapak sekalian, terima kasih sudah bergabung dengan kita semua di sini. Terima kasih sudah berkontribusi dengan mengikuti acara ini, dan semoga Bapak Ibu juga kemudian bisa menerapkan yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini pada kegiatan sehari-hari. Terima kasih Mbak Cucu, Mbak Dinar, Mbak Saki, Bang Haikal, dan Mbak VB yang sudah membantu malam ini. Teman-teman jangan lupa minggu depan masih ada acara lagi kok Ngopi PB. Silahkan dipantau di WAG masing-masing. Nanti akan ada informasi selanjutnya. Nah, selamat malam. Saya mohon maaf jika ada yang berkenan. Sampai jumpa lagi minggu depan.